wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat dong, harus itu. Oke, sebelum itu Ibu cek kehadirannya ya. Adistatika Pratiwi, Bayu Kurniawan, Cindy Eka, izin kemana? Kepentingan keluarga, dia sudah berkeluarga. Jadi kalau nanti izin, karena kalian belum berkeluarga, disebutkan ya izinnya kemana. Contoh, pergi ke rumah nenek atau apa itu ya. Dikasih keterangannya. Oke? Dimas Santara, Evi Makfiroh. Baik, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Interaksi keuangan dalam kehidupan di negara ASEAN. Pembahasannya mengenai tentang apa? Negara-negara anggota ASEAN. Iya, terus kondisi fisik dan kondisi non-fisik. Oke, terus ya, interaksi antar negara ASEAN. Baik, pada pagi hari ini pembahasan kita apa? Ada sudah baca? Ya, oke. Pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Ada sudah tahu apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial menurut Paul B. Harton itu diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Maksudnya apa sih? Kok bisa disebut gerak perpindahan dari status sosial satu ke status sosial lainnya? Nah, status sosial satu itu apa? Status sosial lainnya itu apa? Atau strata satu itu apa? Strata 2 itu apa? Strata itu apa? Lapisan masyarakat, bentar. Nah, jadi mobilitas sosial, bahasa mudahnya itu dapat diartikan sebagai pergerakan status sosial. Status sosial itu kayak apa sih? Ayo coba dilihat pada kasus pertama. Itu ada apa? Ada Pak Direktur, oke. Terus meeting, ya. Terus kerjasama, kumpul sama karyawan, ya. Oke, semuanya bahasanya masuk semua, pendapatnya masuk semua. Tapi bukan itu yang bisa dihubungkan dengan mobilitas sosial. Bisa, direkturnya bisa dihubungkan dengan mobilitas sosial, karyawannya bisa dihubungkan dengan mobilitas sosial. Tapi coba kalian tarik kesimpulan, apa sih yang bisa dihubungkan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mobilitas sosial. Sama kita lihat kita kan sudah tahu pengertian mobilitas sosial apa. Ayo, apa? Pak Direktur memimpin. Pak Direktur memimpin gimana maksudnya? Oh, prosesnya. Bagaimana Pak Direktur dalam proses memimpinnya yang berasal dari kalangan bawah. Oke, bisa diterima. Terus Pak Direkturnya bangkrut. Iya, terus karyawan jadi direktur. Iya, semuanya benar pendapatnya. Bahwasannya dari hasil gambar itu kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya proses atau pergerakan status sosial itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu pergerakan status sosial ke atas maupun pergerakan status sosial ke bawah atau sederajat. Nah, pergerakan status sosial atas maupun bawah itu dinamakan dengan mobilitas vertikal. Jadi bentuk-bentuk mobilitas itu ada dua. Ada mobilitas vertikal, ada juga mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal itu merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi ataupun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, ke tingkat yang lebih tinggi ini dinamakan dengan social climbing.
Sedangkan ke tingkat yang lebih rendah dinamakan dengan social sinking. Sudah paham? Paham? Oke, lalu contohnya apa sih perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi ataupun perpindahan ke tingkat yang lebih rendah? Contoh dari social climbing. Tadi Mbak Arista menyebutkan bahwasannya orang biasa jadi direktur. Itu adalah contoh dari social climbing. Lalu kalau contoh dari social sinking seperti apa? Pak direkturnya bangkrut. Iya, Pak direkturnya bangkrut jadi orang biasa. Itu social sinking. Perubahan status sosial. Ada contoh lain? Ya, karyawan diangkat jadi manajer. Itu social climbing. Kemudian ada lagi, karyawan dipecat jadi rakyat jelata. Itu social sinking. Lalu, bagaimana dengan mobilitas horizontal? Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Maksudnya, kok bisa yang sama ini apa sih? Maksudnya itu contohnya seperti, contoh ya, kepala sekolah di suatu lembaga pendidikan dipindahkan ke lembaga pendidikan lainnya, akan tetapi jabatannya masih tetap sama, yaitu kepala sekolah. Atau karyawan yang ada di perusahaan A, cabang A, kemudian dipindahkan ke cabang B, statusnya masih karyawan, sama. Jadi, mobilitas horizontal itu adalah perpindahan status sosial yang sama, lapisannya sama. Mau dia kepindah kemanapun, jabatannya tetap sama, nggak bisa berubah atas ataupun bawah. Tapi kalau perubahan status sosialnya ke atas, itu dinamakan dengan social climbing atau pergerakan mobilitas vertikal ke atas. Akan tetapi, kalau dia turun, bangkrut, terus dia jadi rakyat jelata, atau dia jadi apa yang menurunkan status derajatnya, itu dinamakan dengan social sinking. Lalu faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial? Nah, faktor-faktor mobilitas sosial itu ada dua. Ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Faktor pendorongnya yang pertama ada faktor struktural. Faktor struktural itu apa? Nah, di mana faktor struktural itu kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan. Jadi, orang biasa, orang nggak mampu pun, dia dapat menjadi orang yang sukses. Orang nggak mampu, dia dapat merubah status sosialnya menjadi lebih tinggi, asalkan dia mau bekerja keras dan berusaha. Ini dinamakan dengan faktor struktural. Jadi, kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan. Anak bangsawan jadi anak bangsawan belum tentu. Iya, memang anak bangsawan jadi anak bangsawan, itu sudah keturunan, sudah mutlak. Anak pejabat kemudian lahirlah anak pejabat lagi, belum tentu. Anak pejabat kalau dia nggak sungguh-sungguh meneruskan terus usaha dari ayahnya, meneruskan usaha dari keluarganya, maka status sosialnya dapat turun. Dia akan terjadi kebangkrutan karena dia tidak mampu mengelola sistem keuangan, dia tidak mampu mengelola perusahaan. Akan tetapi orang biasa, contohnya dia adalah penjual asongan, tapi dia bekerja keras lama-lama, dia nabung, dia berusaha dengan tekun, dia gigih, akhirnya dia punya usaha sendiri. Dari usaha itu status sosialnya naik, dia menjadi seorang direktur, dia menjadi seorang pengusaha, makanya status sosialnya dinamakan naik. Dia bukan lagi jadi pedagang asongan. Sama halnya tadi yang anak pejabat, dia tidak mampu mengelola, dia bangkrut, jadi status sosialnya turun. Itulah dinamakan dengan social sinking. Semuanya masih ada hubungannya. Oke, yang kedua ada faktor individu, di mana keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Maksudnya sikap dan perilaku itu seperti apa?
Kok bisa sih menentukan keberhasilan seseorang? Bisa. Contohnya, dalam dunia pendidikan, pasti 3 penilaian aspek selalu ditentukan. Ada sikap, keterampilan, maupun pengetahuan, yaitu afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Akan tetapi anak itu lemah dalam bidang afektif, dalam bidang kognitif, tapi dia pandai dalam bidang keterampilan. Dia mampu mengasahnya, dia mampu mengolahnya, sehingga setelah lulus dia gigih dalam bidang keterampilan itu. Hanya satu dalam bidang keterampilan dia gigih, dia bisa jadi orang sukses. Beda lagi, dia pandai dalam bidang pengetahuan, tapi dia nggak pandai untuk mengalokasikan bidang pengetahuannya. Setelah lulus sudah apa yang dapat dikerjakan dia kerjakan. Dia nggak punya mimpi, dia nggak punya cita-cita, dia hanya mengerjakan apa yang ada di depannya. Atau dia jadi orang pemalas. Dia memang pengetahuannya bagus, kognitifnya bagus, tapi dia malas. Akhirnya dia nggak jadi apa-apa kan? Status sosialnya masih tetap rendah. Akan tetapi orang yang dia bodoh, orang yang dia dia nggak bisa apa-apa, tapi dia gigih dalam keterampilannya, sikapnya bagus, dia bisa naik status sosialnya. Jadi status sosial jangan diukur hanya dengan satu aspek saja, atau status sosial jangan diukur dengan beberapa aspek yang dia kuasai. Belum tentu semuanya itu dapat merubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Justru kadang seseorang anak pejabat yang tadi dia gigih, buktinya dia nggak bisa apa-apa kan, karena dia nggak mampu untuk mengolahnya. Lanjut, yang ketiga ada faktor sosial, di mana perjuangan yang diawali ketidakpuasan yang mendorong manusia untuk gigih. Maksudnya perjuangan ini yang diawali ketidakpuasan ini seperti apa sih? Contohnya dia adalah anak seorang guru. Dia dituntut untuk menjadi guru juga, tapi dia nggak mau. Demi untuk meningkatkan status sosialnya atau merubah status sosialnya, dia beralih profesi menjadi seorang dokter, dia beralih profesi menjadi seorang pengusaha, dia beralih profesi menjadi seorang montir, dia beralih profesi menjadi seorang direktur. Itu namanya adalah perjuangan yang diawali ketidakpuasan. Jadi dia mengasah dirinya sendiri, dia nggak mau ikut orang tuanya. Orang tuanya pengusaha, silakan pengusaha, tapi aku nggak mau, aku maunya yang lain, aku maunya jadi dokter. Orang tuanya guru, aku nggak mau jadi guru, aku maunya jadi direktur, aku maunya jadi dokter, aku maunya jadinya tentara, aku mau jadi polisi. Itu adalah perjuangan yang diawali ketidakpuasan yang mendorong manusia untuk gigih. Kemudian yang keempat ada faktor ekonomi. Orang yang mampu itu akan lebih mudah untuk mengubah atau melakukan mobilitas sosial. Berbeda dengan orang yang nggak mampu. Orang yang nggak mampu atau orang yang kurang mampu itu hanya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primernya, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Loh, kok bisa Bu? Bisa. Orang mampu, contoh, dia anak petani kaya, dia mau sekolah kemana aja bisa. Dia mau menempuh pendidikan dimanapun bisa. Dia mau jadi apapun oke, asalkan dia gigih. Tapi anak orang yang nggak mampu, ketika dia memiliki latar belakang keuangan keluarga yang menipis, maka keluarganya akan lebih mengutamakan bidang prioritas kebutuhan primernya, bukan masalah pendidikannya. Seolah lupa dengan pendidikan. Ya udah lulus SMA, ya udah jalani aja apa yang ada. Contoh, jadi karyawan, dia dapat uang buat memenuhi kebutuhannya, sedang papan, selesai. Kalau sudah terpenuhi selesai. Itu orang nggak mampu. Tapi beda lagi, orang yang nggak mampu dia tetap berusaha, gigih, kuat, dia berjuang, maka dia akan dapat mengubah status sosialnya. Selanjutnya adalah faktor politik. Faktor politik di sini adalah pemerintah mementingkan keamanan, masyarakat berjuang atau mobilitas sosial. Contohnya kita bisa lihat pada masa penjajah Belanda. Pemerintah sibuk untuk bagaimana cara mengusir penjajah dari Indonesia. Lupa dengan kondisi ekonomi yang dijalani oleh masyarakatnya. Akhirnya masyarakat sendirilah yang berjuang untuk memperbaiki ekonominya, memperjuangkan ekonominya agar lebih baik lagi, agar tidak tertindas oleh penjajah. Nah, itulah yang dinamakan dengan mobilitas sosial.
kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, kemudahan dalam akses pendidikan itu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Karena pendidikan itu adalah jalur atau jembatan pertama seseorang untuk menempuh status sosialnya agar lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial ada dua, yaitu diskriminasi dan juga kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dimana pendidikannya disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah akan menghasilkan SDM yang tidak berkualitas, sehingga akan mendapatkan pekerjaan pula yang terbatas. Itulah faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Kemudian yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi atau dapat diartikan sebagai perbedaan baik suku, ras, agama maupun golongan itu juga akan mengakibatkan terjadinya penghambatan dalam mobilitas sosial. Jadi itu akan sulit untuk seseorang melakukan atau merubah status sosialnya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena adanya perbedaan. Contohnya tadi yaitu seseorang yang ingin di sekolah A, akan tetapi sekolah A hanya menginginkan agama Islam saja yang masuk, maka si agama non-muslim yang tadi tidak bisa masuk, itu udah bagian dari diskriminasi. Atau dia masuk ke sekolah tersebut, akan tetapi pemberlakuannya tetap berbeda dengan yang agama muslim, itu juga akan terjadi, itu juga menimbulkan terjadinya perbedaan dan diskriminasi. Dan itu yang akan menghambat status sosial untuk naik atau menjadi status sosial vertikal ke atas, yaitu social climbing. Tuh. Lalu saluran apa saja sih yang bisa dijadikan untuk merubah status sosial seseorang? Nah, yang pertama ada pendidikan tadi. Pendidikan adalah saluran bagi mobilitas vertikal untuk dapat mengubah status. Dia tinggal pilih mau vertikal ke atas atau mau vertikal ke bawah. Kalau dia mau vertikal ke atas, dia harus bersungguh-sungguh untuk belajar, untuk gigih berjuang, untuk gigih mengasah pikirannya, mengasah kemampuan, mengasah semuanya. Jadi pendidikan adalah jembatan utama seseorang untuk dapat mengubah status sosialnya. Tinggal pilih dia mau ke atas ataupun ke bawah. Kalau dia hanya menjadikan pendidikan hanya ya udah gue sekolah aja, nanti toh pekerjaan datang sendiri, dia malas. Itu nggak akan merubah status sosialnya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada organisasi politik. Nah, melalui perjuangan politik itu akan dibilang dengan rakyat. Contohnya seperti apa? Contohnya Pak Insinyur Soekarno, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi. Beliau dikenal masyarakat karena pertama perjuangan partainya. Belum tentu Pak Jokowi berjuang sendiri dengan nama dirinya sendiri tanpa partai, dia dikenal dengan masyarakat. Apa semuanya masyarakat akan langsung mengenal beliau? Belum tentu. Tapi contoh dari Pak Insinyur Soekarno, beliau dikenal di masyarakat. Beliau menjabat sebagai seorang presiden karena apanya? Karena partainya. Sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi jadi presiden karena dukungan apa? Karena dukungan dari pertama partainya. Partainya lah yang menyokongnya, mengangkatnya untuk menjadi pimpinan utamanya. Sehingga dialah menjadi presiden karena dukungan dari masyarakatnya. Gitu. Tapi sebelum itu, jika tidak ada sangkut pautnya sama organisasi politik, maka tidak akan langsung dikenal masyarakat, tidak akan langsung jabatannya naik. Kemudian yang ketiga ada organisasi ekonomi, koperasi atau badan usaha. Nah, badan usaha di sini mau mikro mau makro itu adalah jembatan atau saluran di mana beliau bisa mengubah status sosialnya untuk menjadi lebih baik lagi. Pengusaha mikro bisa menjadi pengusaha makro asalkan dia mampu untuk berkreatif, melihat peluang di pasar, apa yang laku, apa yang dibutuhkan masyarakat. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah organisasi profesi, di mana himpunan orang-orang yang memiliki profesi. Tentu himpunan profesi itu tentu ketika kita bergaul dengan ibu-ibu guru, maka kita semua akan dilihat, oh dia ibu guru-guru, oh dia ibu-ibu dokter-dokter, dia tentara-tentara, dia polisi-polisi, statusnya akan naik.
Oh, dia guru, oh naik. Oh, dia kumpulannya dokter, oh naik gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi organisasi profesi atau himpunan orang-orang yang memiliki profesi kemudian berkumpul, maka itu dapat juga mengubah status sosialnya, mau dia kaya maupun miskin, tapi karena profesinya dia dipandang sama masyarakat dia lebih tinggi status sosialnya. Sampai sini ada yang paham? Ada yang nggak dipahami? Atau kurang paham? Atau kurang jelas? Bisa ditanyakan? Ya. Mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial, apa ada hubungannya? Oke, status sosial sama lapisan masyarakat ada hubungannya nggak? Sebelum ibu jawab, ada yang tahu kata? Oke, Mbak Evi? Nggak ada, nggak ada. Kenapa nggak ada? Oke, stratifikasi hanya berhubungan dengan lapisan-lapisan masyarakat, sedangkan mobilitas sosial berhubungan dengan status sosial di masyarakat. Jadi status sama lapisan itu enggak berhubungan. Ada yang jawab lagi? Oke, Mbak Rista? Ada. Kenapa? Oke. Lapisan masyarakat paling bawah sendiri apa? Rakyat jelata, orang biasa, kita. Ini adalah status sosial paling bawah. Lalu status sosial paling tinggi apa? Bangsawan. Apakah kita bisa mencapai lapisan masyarakat tertinggi yaitu bangsawan? Tidak bisa. Kalau zaman yang dulu, karena keturunan bangsawan ya bangsawan, jadi selamanya akan jadi bangsawan, putra putri bangsawan. Tapi kalau rakyat jelata, selamanya dia akan jadi rakyat jelata. Itu pada masa dahulu, pada masa kerajaan, pada masa keraton. Tapi kalau sekarang, orang biasa bisa menaikkan status sosialnya. Rakyat jelata bisa menaikkan status sosialnya untuk menjadi seorang pengusaha. Dia punya kreativitas, dia punya inovatif, dia orangnya mampu berkarya. Dari karyanya itu, dia dikenalkan dengan namanya dunia perdagangan. Dalam dunia perdagangan, dia sukses. Akhirnya status sosialnya naik kan. Dia bukan lagi jadi rakyat jelata, tapi dia sudah menjadi seorang pengusaha. Itu dapat menaikkan status sosialnya. Jadi mau stratifikasi sosial dengan mobilitas sosial itu tentu ada hubungannya. Karena pada saat ini lapisan masyarakat, mau dia bawah mau di atas, perjuangannya asalkan dia menguasai semuanya, asalkan dia tahu ilmu, asalkan dia tahu peluang, asalkan dia mampu berkarya, asalkan dia memiliki skill yang bagus, diolah dengan baik, maka itu akan dapat meningkatkan status sosialnya. Berbeda lagi ketika seseorang dia pemalas, dia pengangguran, dia nggak mampu untuk berkarya, dia nggak inovatif, dia nggak kreatif, maka status sosialnya juga nggak akan naik. Bahkan dia orang kaya pun, sekalipun hartanya 7 keturunan, tapi kalau dia nggak mampu mengolahnya, tapi dia nggak memiliki apapun, basic apapun yang ada dalam dirinya, sebenarnya manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, tapi dia nggak mau mengolahnya, itu maka status sosialnya juga akan turun. Lama-lama dia juga bangkrut kan. Kalau bangkrut buat nutupin utang apa? Uang kan, uangnya dia, hartanya dia. Jadi mau dia status sosialnya bawah atau atas, selama dia gigih itu dapat bisa dirubah. Oke? Oke, selanjutnya ada tanya lagi nggak sebelum kita lanjut ke dampak mobilitas sosial? Oke, nggak ada. Kita langsung lanjut ke dampak mobilitas sosial. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Lebih maju di sini adalah seseorang untuk dapat dia kerja keras untuk menggapai sesuatu, dia gigih, kemudian dia juga kreatif, inovatif, melihat peluang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosialnya. Jadi dampaknya itu dapat mengubah status sosial seseorang yang tadinya rendah, vertikal bawah bisa ke vertikal atas, yaitu atau sebaliknya, yaitu social climbing ke social sinking atau social sinking ke social climbing. Oke, selanjutnya yaitu meningkatkan integrasi sosial. Sampai sini paham?
yaitu dampak mobilitas sosial di bidang negatif. Negatifnya, yang pertama adalah terjadinya konflik. Dalam sebuah usaha tentu ada yang namanya dengan persaingan. Tahu apa itu persaingan? Ya, persaingan yang tidak sehat tentu akan menimbulkan sebuah konflik. Makanya kalau bersaing itu ya secara sehat agar tidak terjadinya konflik. Kemudian yang kedua adalah gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis di sini ada darah tinggi, asam lambung, insomnia. Kok bisa mobilitas berdampak gangguan psikologis? Bisa. Contohnya seorang pengusaha, direktur. Dia bekerja terus, dia lupa makan. Akhirnya dia kena asam lambung. Kemudian seorang direktur, dia tenaganya ke-freezer terus, dia marah-marah terus. Dia lupa tidur bahkan. Itu akan menjadi insomnia, sulit tidur nantinya. Dia marah-marah terus, darah tingginya naik sama karyawannya. Dia marah-marah, setiap hari marah-marah mulu. Akhirnya darah tingginya naik. Tiba-tiba bangkrut, jantungan. Atau dia mendadak kaya, langsung jantungan. Iya kan? Tuh. Jadi, itu tadi yaitu tentang dampak mobilitas sosial. Oke, selesai? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang kurang paham? Oke, kalau sudah paham semuanya, kita bagi kelompok. Ini ada 24 anak. Kita bagi 4 kelompok, yaitu 6, 6, 6, 6. Oke? Waktu dimulai 1 menit dari sekarang, silakan. Oke, sudah? Silakan tiap kelompok buat 1 pertanyaan. Diskusikan lebih dahulu, buat pertanyaan yang menggugah daya kritis dan juga mampu mengolah apa sih pertanyaannya tadi. Jadi berupa pendapat. Silakan. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Silakan. Kelompok 1, pertanyaannya dibacakan. Oke, bagaimana pemerintah meminimalisir terjadinya diskriminasi akibat mobilitas sosial? Oke, pertanyaannya adalah untuk meminimalisir adanya diskriminasi dalam sebuah pendidikan bisa, lembaga bisa. Apa? Upaya pertama yang harus dilakukan untuk meminimalisir diskriminasi itu apa? Nggak usah jauh-jauh ke pemerintah, diri kita sendiri aja. Ada yang mau jawab kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Oke, kelompok 2 mau jawab, silakan. Toleransi, ya, terus menghargai perbedaan, ya, terus ya, bahwasannya untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi antar daerah, antar lembaga, atau apapun. Contoh, di dalam sebuah lembaga, dia hanya menerima lembaga pendidikan itu, dia hanya menerima yang muslim saja, tapi yang non muslim dia tolak. Padahal dia adalah lembaga pendidikan umum yang berkualitas. Akan tetapi si anaknya tadi dia menginginkan sekolah di situ, akan tetapi agamanya berbeda. Itu diskriminasi sudah, karena tidak membiarkan si anak untuk belajar di situ. Dia membedakan antara agama, perbedaan agama dijadikan landasan. Jadi sikap pertama adalah toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak
merendahkan orang lain. Ibaratnya ya kita tahu semua orang itu kalau punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Jadi tuh ya. Oke, pertanyaan kedua ada. Oke, kelompok 3 silakan. Oke, pertanyaan kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah dijawab. Dan pertanyaannya juga sudah dikritisi. Hari ini Ibu mau kasih tugas buat kalian. Dikerjakan ya, keluarkan kertas. Oke, dulunya kembali dulu. Keluarkan kertas, 1 lembar. Bisa dibagi 2. Kalian tengok di kasus 5 ada gambar Bapak Presiden, mulai dari Pak Insinyur Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak B.J. Habibie, Bapak Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir adalah Bapak Joko Widodo. Kalian bisa lihat? Coba ungkapkan pendapat kalian tentang gambar ada di situ. Waktunya 7 menit. Dimulai dari sekarang. Ya. Selamat mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Tinggal 30 detik lagi. Ayo. Silakan dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, yang terakhir. Ayo silakan, nggak ada toleransi loh nanti. Oke, sudah dikumpulkan semua? Sudah. Apa sih tadi? Yang kasus 5 tadi? Ada yang tahu tadi kasus 5 tentang mengupas tentang apa? Tentang kepemimpinan orang biasa menjadi pejabat pemerintah. Iya. Benar sekali. Itu adalah gerak vertikal ke atas. Lalu gerak vertikal ke bawahnya gimana? Melepas jabatannya, kemudian menjadi masyarakat biasa. Dari rakyat ke rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Jadi apapun yang terjadi, mau dia pejabat setinggi apapun, dia tetap jadi rakyat. Cuma status sosial yang membedakannya. Oke, selanjutnya ada tugas buat kalian minggu depan. Dikumpulkan sebelum jam 7 atau lebih tepatnya lagi maksimal jam 7 di meja saya, yaitu tentang pengamatan mobilitas sosial yang ada di lingkungan kalian. Jadi di lingkungan kalian itu ada mobilitas apa saja, kemudian dideskripsikan dari alasannya, dia dari orang bawah jadi orang atas, atau dia dari orang atas kemudian bangkrut jadi orang bawah. Dikasih deskripsinya, siapa orangnya, dikasih penjelasannya, dikumpulkan ya, tepat waktu. Ingat, kalau nggak tepat waktu saya nggak terima, jadi nilainya yang kosong. Jadi ya harus tepat waktu, disiplin. Oke. Baik, itu tadi tugasnya. Sudah paham sebenarnya ditanyakan tugasnya? Tugasnya itu 2 lembar aja nggak apa-apa. Iya, 2 lembar aja nggak apa-apa. Maksimal 2 lembar, minimal ya 1,5 lembar lah. Jangan panjang-panjang, nggak apa-apa. Jadi laporannya sedikit aja. Tapi juga jangan terlalu sedikit. Jadi 1 lembar, 1,5 lembar, 2 lembar.
kesimpulannya pada hari ini tuh apa sih? Udah selesai kan? Ya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, materi pada hari ini itu apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kita simpulkan ya bahwasanya manusia itu tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah itu mobilitas vertikal ataupun horizontal. Nah, dalam mobilitas vertikal pun manusia bisa mengalami mobilitas atas maupun bawah. Nah, mobilitas bawah tentu itu tidak diinginkan oleh semua orang. Namun, seandainya itu terjadi, maka manusia harus menerimanya dengan lapang dada dan berusaha untuk bangkit kembali. Dan untuk melakukannya, manusia juga harus dipertemukan dengan perjuangan, bekerja keras, kegigihan, dan semua skill yang ada dalam diri kita itu dilatih. Oke? Itu tadi materi pada pagi hari ini. Pesannya Ibu, tetap jaga kesehatan, karena orang yang sehat itu bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau dia sakit, dia nggak bisa melakukan apa-apa kan? Karena baru melakukan aktivitas saja, dia udah susah, dia udah nggak enak. Tapi kalau orang sehat, dia mau ngapain aja, dia mau berkreasi sebesar-besarnya, dia tetap bisa. Tetap belajar, baca buku, karena buku itu adalah jembatan ilmu. Kalau kalian baca buku, kalian akan mengetahui dunia. Karena dunia, semuanya ketika kita ingin menguasai dunia, maka kita harus menguasai pengetahuan. Kalau kita ingin tahu pengetahuan, itu dari mana? Dari baca. Karena ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq yang memerintahkan untuk kita membaca. Apa ayat pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Jadi baca buku ya. Selanjutnya, karena jam sudah habis, jika pada hari ini ada kekurangan atau kelebihannya atau kekhilafan yang Ibu perbuat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah dimaafkan? Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah, wa aqtubu fala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, oke?